Oke, mari kita langsung bedah tuntas anatomi Microsoft 365 Copilot. Kita bakal bongkar lembar panduan teknis yang padat ini untuk melihat secara detail gimana sih teknologi ini benar-benar beroperasi di dalam ekosistem perusahaan. Kalau selama ini kalian penasaran tentang mesin di balik AI yang lagi mengubah cara kita kerja, kalian ada di tempat yang tepat. Di sesi bedah materi kali ini, kita akan bahas 5 hal penting, mulai dari apa itu sebenarnya M365 Copilot, integrasi dan kasus penggunaannya, alat-alat lanjutan, keamanan sistem perusahaan, sampai urusan lisensi dan akses. Bagian pertama, apa itu M365 Copilot? Asisten bawaan yang mulus. Pasti kalian udah sering dengar soal Copilot kan? Tapi ingat, ini bukan sekedar chatbot yang terpisah di tab browser kalian. Kekuatan utamanya justru ada pada integrasinya. Copilot ini nempel langsung di aplikasi Microsoft 365 yang udah biasa kita pakai sehari-hari. Jadi, kita bisa bikin draft, analisis data, sampai merangkum tugas tanpa perlu gonta-ganti aplikasi. Praktis banget kan? Nah, resep rahasianya ada di sini. Copilot menggabungkan large language models yang super cerdas dengan Microsoft Graph. Apa artinya buat kita? Artinya, AI ini nggak cuma nebak-nebak atau sekedar cari jawaban acak di internet. Dia benar-benar mikir pakai data asli organisasi kalian, seperti email, transkrip rapat, atau file internal. Makanya respon yang dikasih bisa sangat akurat dan relevan dengan konteks kerjaan kita saat itu. Masuk ke bagian kedua, integrasi aplikasi dan kasus penggunaan. Disinilah pekerjaan yang sesungguhnya terjadi. Coba bayangin skenario ini ya. Kalian baru aja kelar meeting panjang, terus langsung minta Copilot buatin ringkasan dan poin tindakan di Teams. Dari situ kalian pakai konteks yang sama buat bikin draft proposal di Word. Terus tinggal minta tolong AI buat sulap proposal Word itu jadi presentasi PowerPoint yang terstruktur dan rapi. Oh ya, kalau butuh cari tren data yang jelimet di Excel atau merangkum utas email yang super panjang di Outlook, semuanya juga bisa beres dalam hitungan detik. Ini benar-benar game changer buat alur kerja sehari-hari. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, alat lanjutan dan agen. Kita bakal lihat kemampuan yang jauh lebih dari sekedar fitur dasarnya. Sering ada yang nanya, apa sih bedanya Copilot biasa sama M365 Copilot? Jadi gini, versi basic itu cuma nyari info di web public, nggak butuh lisensi khusus. Tapi M365 Copilot ini punya akses eksklusif ke dalam, alias beroperasi pakai konten organisasi kalian sendiri. Kalian bisa unggah file internal dan AI-nya bakal pakai penalaran tingkat lanjut. Semuanya tetap berada di dalam lingkungan perusahaan kalian yang aman. Terus gimana kalau data krusial kita ada di luar ekosistem Microsoft? Kayak di sistem ERP atau CRM? Jangan khawatir, disinilah Copilot Connectors beraksi. Fitur ini ibarat jembatan yang narik data dari sistem eksternal perusahaan kalian buat bikin AI-nya makin pintar dan utuh. Wawasan AI kalian jadi jauh lebih luas. Kalau kalian butuh ruang buat kolaborasi proyek jangka panjang, obrolan singkat doang pasti nggak cukup. Makanya ada Copilot Pages. Di sini, obrolan AI kalian bisa langsung diubah jadi dokumen kanvas buat diedit bareng-bareng sama tim. Sedangkan notebooks itu kayak wadah khusus per proyek. Cocok banget buat riset atau perencanaan yang butuh iterasi berulang-ulang bareng AI. Nah, ini yang makin seru. Kita bisa mendelegasikan tugas ke asisten AI khusus yang disebut agen. Kalian punya asisten bawaan kayak agen analis buat ngulik tren dari data terstruktur atau agen researcher buat merangkum dokumen dari berbagai sumber. Butuh desain, tinggal suruh visual creator. Bayangin aja kalian punya tim asisten virtual spesialis untuk ngurusin alur kerja yang repetitif. Kita masuk ke bagian keempat, keamanan perusahaan dan integrasi. Ibarat kendaraan canggih, ini adalah mesin sekaligus perisai pelindungnya. Tapi tunggu dulu. Dengan AI yang bisa leluasa baca semua email, merangkum rapat, dan menganalisis file internal ini, pasti muncul satu pertanyaan besar di pikiran kita semua. Yakin nih, data rahasia organisasi benar-benar aman? Jawabannya ada di konsep yang namanya permission trimming. Ini penting banget buat dipahami. Copilot itu sangat patuh sama batasan izin yang udah ada di sistem kalian. Artinya, seorang karyawan nggak bakal pernah bisa pakai AI ini buat ngintip dokumen finansial atau file HR rahasia kalau dari awal mereka memang nggak punya hak aksesnya. Simpelnya, Copilot cuma tahu persis apa yang kalian tahu.
Di balik itu semua, ada perlindungan berlapis yang dinamakan Enterprise Data Protection atau EDP. EDP ini udah otomatis bawaan dari sananya loh. Sistem inilah yang memastikan kebijakan akses berbasis peran, proses audit, dan kepatuhan organisasi kalian dihormati sepenuhnya. Data kalian bakal tetap terkunci di dalam organisasi dan nggak akan pernah dipakai buat melatih model AI publik di internet. Dan luar biasanya, semua ini terintegrasi mulus dengan infrastruktur Azure yang udah mapan. Microsoft Entra ID ngurusin autentikasi sebagai penjaga gerbang, Pureview jagain kepatuhan buat mencegah kebocoran data, sementara Microsoft Graph kasih landasan konteks yang relevan. Ditambah lagi, ada SharePoint buat nyimpen file secara aman, dan Teams buat ngelola transkripnya. Semuanya saling nyambung membentuk satu benteng keamanan yang super kokoh. Akhirnya, kita di bagian kelima, lisensi dan persyaratan akses. Kita bahas kunci administrasinya buat menerapkan ini semua. Buat bisa nikmatin semua kecanggihan tadi, ada 3 langkah yang harus dilewati. Pertama, pastikan kalian punya langganan Microsoft 365 Business atau Enterprise yang memenuhi syarat, terus tambahkan lisensi Copilot-nya. Kedua, pengguna tinggal login aja dengan aman pakai kredensial akun kerja atau sekolah mereka. Ketiga, admin IT yang bakal bagi-bagiin lisensi itu lewat M365 Admin Center supaya kekuatan AI ini bisa langsung aktif. Jadi begitulah anatomi utuh dari Microsoft 365 Copilot. Kita udah bongkar semuanya, dari kemampuan produktivitasnya yang bisa ngubah cara kita kerja, sampai lapisan keamanan tingkat perusahaannya yang benar-benar solid. Sekarang, dengan segala kemampuan otomatisasi yang super fleksibel ini, pertanyaannya tinggal satu. Alur kerja perusahaan mana nih yang bakal kalian otomatisasi pertama kali? Sesuatu banget buat dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.